The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Herlina Dusertianingsi, NIM 2018-0510179, Fakultas Fisipol, Prodi Hubungan Internasional. Di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana sih awal mula terjadinya Arab Spring ini. The Arab Spring atau musim semi Arab adalah bahasa politik yang mulai populer dalam kancah politik internasional, terutama di negara-negara Arab sejak awal Januari 2017 lalu. Istilah yang menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab dimulai dari Tunisia, Zain al-Abidin bin Ali atau bin Ali, diikuti Mesir dengan tergulingnya Hosni Mubarak hingga pemerintah-pemerintah otoriter lainnya. The Arab Spring ini bukan sebuah peristiwa yang terjadi begitu saja dan bersifat konstan. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara Arab, bermula dari Tunisia ketika seorang pemuda 26 tahun yang bernama Muhammad Bouazizi melakukan protes terhadap kekejaman pemerintahan lokal di bawah rezim otoriter Ben Ali. Bouazizi melakukan aksi bakar diri yang menarik perhatian seluruh negeri, bahkan dunia. Perhatian ini pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010, aksi bakar diri atau self-immolation yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian secara luas melalui pemerintahan, media-media nasional dan internasional yang diikuti oleh demonstrasi yang mengguncang kekuasaan di tangan rezim otoriter. Karena aksi yang dilakukan Bouazizi menyebabkan aksi protes besar-besaran hingga pelosok negeri, sehingga membuat kekuasaan Ben Ali yang telah dibangun selama 23 tahun menjadi hancur lebur. Seperti yang saya katakan tadi, pada tanggal 17 Desember 2010, aksi bakar diri ini atau self-immolation yang dilakukan oleh Bouazizi segera mendapatkan perhatian secara luas. Kemudian tanggal 27 Desember 2010, setelah kematian Bouazizi, gerakan perlawanan terus terjadi hingga meningkat terus-menerus, bahkan semakin mendekati ibu kota negara, Tunis. Sekitar 1.000 warga bersama-sama dengan penduduk Sidi Bouazizi mengekspresikan solidaritas dengan menyerukan suatu aksi bersama menantang pemerintahan. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2011 dilakukan dekat kota Tala dengan mengusung isu pengangguran dan tingginya biaya hidup. Namun akhirnya demonstrasi tersebut berubah menjadi anarkis, menjadi yang melakukan kekerasan. Sebagai responnya, para pengunjuk rasa dilaporkan telah membakar ban dan menyerang kantor konstitusi Demokrasi Rally. Dan selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011, kekuasaan Ben Ali yang dibangun selama 23 tahun ini dengan tangan besi berakhir setelah menyatakan mundur dari kursi kekuasaannya. Dalam pernyataan di televisi Gennouchi mengatakan karena presiden untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya dan telah diputuskan bahwa PM akan memegang sementara tugas presiden ini. Kemudian ada efek domino tersebut karena faktor-faktor yang menjatuhkan rezim bin Ali, juga terdapat negara Arab lainnya. Gerakan massa ini di seluruh negeri semakin kuat yang tidak lagi mampu dikendalikan oleh aparatur negara. Kemudian ada kasus Mesir. Kasus Mesir ini terinspirasi dari Tunisia. Rakyat ini menganggap Hosni Mubarak otoriter korup dan gagal membangun selama 30 tahun kekuasaannya. Gerakan ini dituntun oleh media sosial seperti layanan pesan khusus melalui telepon seluler, Facebook, dan Twitter. Sekitar 50% dari 81 juta penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Inilah era kebangkitan gerakan sipil people power untuk melawan kendali negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia Arab. Beberapa hari setelah dunia mengetahui berakhirnya era bin Ali, rakyat Mesir mulai turun ke jalan untuk pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak.
yang dinilai otoriter, korup, dan gagal membangun selama 30 tahun kekuasaannya. Warga Mesir yang sejak 25 Januari 2011 turun ke jalan menuntut pergantian rezim akhirnya merayakan kemenangan pada Jumat malam 11 Februari 2011 setelah mereka mendengar wakil Presiden Omar Sulaiman melalui televisi yang memberitahukan kepada seluruh warga Mesir bahwa Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Kemudian ada kasus di Suriah. Salah satu negara yang terkena dampak Arab Spring yaitu Suriah, di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad yang hingga saat ini konflik belum selesai karena demokrasi atau rakyat belum mampu untuk menggulingkan rezim al-Assad. Karena negosiasi selalu menemui jalan buntu, maka pertempuran antara rezim dan kelompok oposisi pun terus berlangsung sehingga korban, terutama dari rakyat sipil, terus berjatuhan. Seperti ada pihak oposisi, kemudian kelompok oposisinya itu seperti Dewan Nasional Suriah atau Syria National Council atau SNC mendapatkan dukungan dari Barat dengan dalih perjuangan demokratisasi dan kemanusiaan belum berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Kofi Annan, diplomat senior yang juga mantan sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, diberi mandat sebagai utusan khusus PBB untuk perdamaian di Timur Tengah. Namun Kofi Annan juga gagal menyelesaikan konflik politik di Suriah. Tentunya ada faktor penyebab The Arab Spring. Ada beberapa faktor-faktor penyebabnya yang akan saya jelaskan. Salah satunya ada masing-masing dipimpin oleh pemimpin otoriter yang berkuasa cukup lama serta dipimpin yang meraih kekuasaan dengan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis. Kemudian ada negara-negara tersebut mempunyai banyak catatan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM serta membatasi ruang berekspresi kepada rakyatnya, termasuk dengan tidak adanya kebebasan pers. Selanjutnya ada politik sistem satu partai. Di Tunisia, Ben Ali menguasai panggung politik dengan RSD, kemudian di Mesir, Mubarak dengan partai Hizbul Wahdan atau HW. Selanjutnya, Suriah, al-Assad menguasai panggung politiknya dengan dominasi partai Ba'ath. Krisis ekonomi dan pengangguran melanda rakyat yang dipimpinnya, serta meningkatnya tingkat pengangguran. Kemudian ada, pastinya jika ada asal mula, ada faktor penyebab, tentunya ada dampak yang terjadi setelah Arab Spring. Dampak terjadinya setelah Arab Spring ini yaitu salah satunya ada krisis imigrasi terhadap negara lain. Akibat dari konflik ini yang muncul berbagai masalah baru, salah satunya pelanggaran HAM, di mana masyarakat sipil di sana turut menjadi korban akibat konflik ini. Banyak dari mereka kehilangan keluarganya, kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka memilih untuk pindah dan berimigrasi ke negara lain untuk mencari tempat yang lebih aman, mulai dari negara tetangga yang tidak terkena dampak konflik ini hingga ke Eropa menjadi tujuan pengungsi untuk menyelamatkan diri. Kemudian ada negara-negara tetangga, mereka menerapkan prosedur yang ketat dan cenderung menyulitkan terkait menanggapi lonjakan arus pengungsi karena jumlahnya yang besar. Negara-negara Teluk Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, UAE, dan Qatar diketahui menutup perbatasannya dengan rapat. Negara-negara tersebut bahkan tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yang kemudian tidak memberi kewajiban untuk menampung pengungsi. Sebagai tentunya negara-negara Teluk akan tetap menerima pengungsi dan memberikan fasilitas yang baik hanya jika para pengungsi tersebut datang dan menggunakan visa tinggal. Maka mereka yang datang akan diberi status sama seperti imigran asing yang legal. Namun, Kuwait pada tahun 2015 menerapkan peraturan bahwa para pengungsi diperbolehkan untuk tinggal dengan syarat bekerja menjadi buruh upah rendah dan harus kembali pulang setelah kontrak kerja selesai. Mereka pun tidak diakui sebagai pengungsi dan tentunya tidak mendapat hak-hak sebagai pengungsi. Selanjutnya, Eropa menjadi salah satu tujuan dari pengungsi untuk menyelamatkan diri mereka. Alasan mereka memilih Eropa adalah
sebagai pelarian karena mereka menganggap negara-negara di Eropa memiliki perekonomian yang mumpuni ditambah hutang geografis yang berdekatan karena hanya dibatasi oleh laut Mediterania. Dan juga banyaknya pengungsi yang datang ke tanah Eropa tentu memunculkan berbagai respon atau polemik yang terjadi. Tidak semua masyarakat atau pemerintah menerima dengan sepenuhnya para pengungsi yang datang. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya muncul percikan konflik yang terjadi di beberapa negara Eropa. Para pengungsi tersebut tidak sepenuhnya memberikan gambaran baik atau harapan yang diinginkan oleh negara-negara Eropa. Mereka justru banyak melakukan beberapa tindakan kriminal atau bahkan memberikan kerugian pada masyarakat dan pihak pemerintah. Namun bukan hanya itu saja, munculnya Islamophobia pada masyarakat di Eropa, lebih dari 55% warga Eropa menolak kehadiran dari para pengungsi yang terus datang membanjiri Eropa, terlebih lagi pengungsi yang datang ini merupakan mayoritas Muslim. Penolakan terhadap pengungsi Muslim ini sebagian besar disuarakan oleh warga Australia, Hungaria, Prancis, Polandia, Belgia, dan Serbia, dan juga Yunani. Namun juga masih ada negara yang menerima meskipun dengan syarat seperti Jerman, Inggris, dan Swedia. Jerman dan Swedia menerima pengungsi di mana mereka akan menerima 2 tahun izin tinggal sementara yang dapat diperpanjang secara berurutan, dan untuk Inggris memberikan status perlindungan kemanusiaan yang memungkinkan penerimanya untuk tinggal sementara selama 5 tahun. Terima kasih. Itulah presentasi ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian semua bisa dapat mendengarkan dengan jelas, kemudian bisa memahami apa yang saya jelaskan di sini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.